sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah kasratus soal, banyaknya bertanya. Tapi di satu sisi lain juga Rasul menyukai orang yang banyak bertanya. Salah satunya ketika Hudzaifah al-Yamani, salah satu sahabat Rasul yang diplot oleh Rasul sebagai ashabus sir atau sahabat rahasianya Rasul. Hudzaifah al-Yamani berbalik dengan pertanyaan yang kebanyakan. Kebanyakan orang bertanya kebaikan, Hudzaifah mah sabalikna naroskeun teh tentang kejelekan. Kenapa Hudzaifah bertanya kejelekan? Ada alasannya, karena Hudzaifah al-Yamani menyatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair. Maka kita sedang berada dalam dunia jahiliyah dan kejelekan, kemudian datang hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dengan hadirnya Muhammad sebagai rasul. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Fahal ba'da hadzal khair min syarrin?" Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Setelah hadirnya Rasul, setelah datangnya Islam sebagai cahaya yang menyinari dari kegelapan ke dunia nyata yang terang benderang, apakah setelah terang benderang hukum sudah ada, Islam telah berdiri, setelah itu apakah akan terjadi lagi kejelekan atau tidak? Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala atau na'am. Rasul menjawab, ya, setelah kebaikan itu akan datang kejelekan. Kemudian Hudzaifah al-Yamani meneruskan pertanyaannya, qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Apakah setelah kejelekan yang digambarkan oleh Rasul itu akan datang lagi kebaikan? Jadi tingkatannya itu, setelah datang Rasul itu adalah sebuah kebaikan. Apakah setelah Rasul tidak ada akan timbul lagi kejelekan? Ternyata memang benar. Setelah fase Abu Bakar, kejelekan bukan tidak ada. Di sana mulai muncul orang yang menolak hukum zakat, bukan menolak mengeluarkan zakatnya, tetapi menolak hukum zakatnya. Kalau menolak hukum zakat berarti sama dengan menolak hukum salat dan hukum-hukum yang lainnya. Nah, oleh Abu Bakar diberantas. Itu hanya percikan-percikan kecil. Kemudian beralih kepemimpinan kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab cenderung atau nyaris tidak ada yang namanya huru-hara, cenderung tidak ada masalah. Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah al-Yamani, apakah akan ada fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin? Hudzaifah menjawab, karena dia merasa tahu, Hudzaifah menjawabnya, ada fitnah yang tertimpa kepada Anda, keluarga Anda, dan tetangga Anda, itu akan bisa terhapus dengan sholat, bisa terhapus dengan zakat, bisa terhapus dengan saum. Itu adalah saum kafaroh, sholat kafaroh, kemudian zakat juga kafaroh dari segala kesalahan. Tetapi yang dimaksud pertanyaan dari Umar bin Khattab itu bukan fitnah yang itu, tetapi fitnah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah tamuju kamujil bahri, yang datangnya fitnah itu bagaikan gelombang lautan, tidak ada berhentinya. Maka Hudzaifah al-Yamani, oh cenah eta da anjeun mah moal ngalaman atuh gitu. Da setiap aya masalah, setiap ada masalah itu Umar relatif bisa menyelesaikannya. Nah, kemudian kata Hudzaifah al-Yamani, dan di sana terdapat pintu yang tertutup rapat, al-baba mughlaqon, pintu yang sangat tertutup rapat. Yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah merupakan kekuatan. Umar bin Khattab adalah merupakan sahabat yang tegas, lugas. Nah, kemudian setelah fase Umar bin Khattab, beralihlah kepada Utsman bin Affan. Di sini mulai fitnah itu semakin tidak terbendung. Beralih kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun sama. Bahkan itu lebih besar lagi fitnah yang datang kepada beliau dan kepada umat Islam. Maka singkat cerita, semua khalifah-khalifah yang dinyatakan ini mati terbunuh. Kemudian juga beralih kepada Hasan, dan beliau hanya mampu memimpin kurang lebih 3 bulan saja, dan diberikanlah kepada Muawiyah. Nah, itu
Dari sana masalah bukan tambah berhenti, tapi terus dua pasukan kaum muslimin sering bertemu dan berperang. Itu adalah fitnah-fitnah yang dimaksud oleh pertanyaan dari Umar bin Khattab. Umar juga tahu beliau akan mati terbunuh, tetapi beliau tidak gentar dan tidak takut, tetap dia menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Maka ketika pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah SAW, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'anal khair, faja'anallah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarrin. Apakah akan ada kejelekan lagi? Ada kejelekan, dan setelah kejelekan itu apakah akan datang lagi kebaikan? Maka jawab Rasul, na'am, ya akan datang lagi kebaikan. Cuman masalahnya kebaikan ini mengandung dakhonun, wa fihi dakhonun. Kemudian Hudzaifah menanyakan kembali kepada Rasul, wa ma dakhonuhu, apa yang dimaksud dengan dakhon itu? Apa yang dimaksud dengan kebaikan yang mengandung penyakit? Qala, kata Rasul menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hajjin. Kelak suatu saat nanti akan ada suatu kaum yang menuntun dan memberikan petunjuk, justru bukan petunjuk dariku, kata Rasul. Ta'rifu minhum, kalian mengetahui mereka, wa tunkiru, kemudian kalian mengingkarinya. Jadi artinya kalian tahu itu adalah salah, tapi kalian mengingkarinya. Artinya mengingkari kepada pernyataan Rasulullah. Dia terus ikut-ikutan terhadap orang yang memberikan petunjuk tersebut. Nah, kalau kita cocokologikan dengan zaman sekarang, barangkali sudah banyak nampak di mata kita orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang menuntun, memberikan petunjuk, justru bukan petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian Hudzaifah menyatakan kembali atau bertanya kembali, setelah mendapatkan keterangan bahwa yang namanya dahulu itu adalah qaumun yahduna bi ghairi hajjin, ta'rifu minhum wa tunkiru. Qultu fahal ba'da dzalikal khair, maka apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi? Kalau tadi mah kebaikan yang mengandung racun atau dahon, nah setelah kebaikan yang mengandung dahon itu akan muncul lagi kejelekan. Maka jawab Rasul, na'am. Maka Hudzaifah bertanya kembali, fahal ba'da dzalikal khair min syarrin? Qala, maka Rasul menjawab, na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fadzaku fiha. Kemudian kata Rasulullah SAW, kejelekan itu kelak suatu saat nanti akan ada dai-dai, mubalik, ustad-ustad atau ulama-ulama yang menyerunya itu bukan menyeru kepada pintu-pintu surga, tetapi para ulamanya, para kiainya, para ustadznya justru menyerunya kepada pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang mengikutinya, barang siapa yang ikut serta terhadap ajakannya, maka fadhafu ibtiha, dia akan terhempas dan terlempar kepada pintu-pintu neraka itu, kata Rasul. Kemudian qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sibhum lana, berebeja cenah kuring tanda-tandana seperti apa orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala hum min jildatina wa alsinatina. Mereka itu yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam, kulitnya sama dengan kulit kita. Kemudian lidahnya juga sama dengan lidah kita. Yang dimaksud kulitnya adalah agamanya Islam, tapi justru bukan membawa hidayah dari Allah dan Rasulnya. Dia memberikan petunjuk, justru sudah terkontaminasi dengan kepentingan akal, kepentingan perasaan, kepentingan adat dan sebagainya, dicampur baurkan sehingga menuntun kepada pintu-pintu jahanam. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyatakan itu, qultu, maka aku bertanya kembali, pama ta'muruni in adrakani zalika. Kata Hudzaifah Yamani, jika keadaan yang seperti itu tertimpa kepadaku, maka apa yang akan Anda perintahkan kepada kami, wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala talzamu zama'atul muslimin wa imamahum. Maka Rasul menjawab,
ketika keadaan seperti itu tertimpa kepada kalian semua, maka seharusnya kalian harus beriltizam kepada jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Nah, sebagai antisipasi Hudzaifah Al-Yamani ketika mendapatkan jawaban itu dari Rasul, belum puas juga, maka bertanya kembali. Maka kultu, aku bertanya kembali, fa illam yakun lahum jamaah. Bagaimana jika aku tidak mendapati jamaah kaum muslimin itu, dan aku tidak mendapati imam yang tetap istiqomah konsekuen terhadap Al-Quran dan Sunnah? Maka jawab Rasulullah SAW, qala fa'tazil tilkal firaq kullaha. Maka tinggalkanlah semua golongan itu, tinggalkanlah semua jamaah itu oleh kalian jika tidak ada. Walau anta bi asli syajarah, walaupun kalian sambil menggigit akar pohon. Jadi artinya ketika kita tidak mendapati jamaah kaum muslimin, tidak mendapati imam-imam yang mesti kita ikuti, tidak konsekuen, tidak istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka kata Rasul, kalian tetap berdiri dan walaupun kematian menghampiri kepada kalian, kalian tetap istiqomah walaupun sambil menggigit akar pohon. Itu adalah solusi dari Rasulullah SAW ketika keadaan huru-hara di akhir zaman seperti yang kita rasakan ini. Jika kita mengikuti, jika kita menerima ajakan-ajakan mereka, maka kita akan terhempas kepada jurang kehinaan, yaitu neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin yang punya moto tetap back Quran, back to sunnah gitu kan, kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah, sebetulnya tanya diri kita, betul tidak kita mau tetap beristiqomah terhadap Al-Quran dan sunnah? Sebab pada kenyataannya orang beriman kepada Quran itu rerenekan, beriman kepada satu ayat, tidak beriman kepada ayat yang lainnya. Banyak sekali orang-orang yang menyatakan dirinya Quran Sunnah, tetapi ketika ayat Al-Quran tentang waris saja, waris mestinya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, tetapi ketika itu dinyatakan dan didengungkan dalam Al-Quran, banyak orang yang tidak setuju dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul tidak kita masih ingin tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau memang sebaliknya kita hanya terombang-ambing, terbawa arus layaknya buih di lautan yang tidak ada kekuatan, tidak punya asa untuk mempertahankan Quran dan Sunnah, untuk menyelamatkan Quran dan Sunnah dan dunia pada seutuhnya. Sebetulnya semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak kejelekan, maka semakin dekat pula kiamat akan datang kepada kita. Kewajiban kita tetap mengenal agama kita, pahami agama kita, sehingga kita tidak terlempar dan terbawa arus yang seperti yang kita lihat dan dengar pada saat ini. Hudzaifah Al-Yamani mencatatkan ketika keadaan sudah semakin memburuk, menyatakan yudrosul Islam kama yudrosu wasusaubi. Islam itu akan dirusak sebagaimana dirusaknya hiasan baju. Dan memang benar, Islamnya tidak hilang, Al-Qurannya tidak hilang, sunnahnya pun tidak hilang, tetapi digeser pemahamannya, digeser maknanya, sehingga orang tidak tertarik lagi terhadap yang benar-benar sunnah. Itu kata Hudzaifah Al-Yamani. Hatta la yudro ma'siyamun wala sodakotun, wala solatun, wala nuskun. Ketika Islam sudah dirusak, orang-orang itu tidak akan kenal lagi apa yang disebut dengan solat, apa yang disebut dengan nusuk, apa yang disebut dengan sodako, apa yang disebut dengan zakat. Mereka tidak mengenalnya. Bukan tidak ada zakat, bukan tidak ada yang solat, bukan tidak ada yang saum, tetapi saumnya petunjuk dari Rasul atau bukan? Salatnya petunjuk dari Rasul atau bukan? Ada hadis, inna awwala ma yuhasabu alaihil abdu biyaumil qiyamah as-shalah. Hal pertama dan utama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba di yaumil qiyamah adalah tentang salatnya. Apakah baik atau tidak salatnya? Jika salatnya itu baik, maka kata Rasul menyatakan dia adalah sudah berbahagia dan wa'an jahat dan lulus. Sudah bahagia
karena cocok dengan apa yang diungkapkan oleh Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana salat yang aku kerjakan. Nah, oleh karena itu mari kita koreksi salat kita, koreksi sedekah kita, koreksi saum kita, apakah betul dengan sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Hadisnya banyak, keterangan-keterangannya pun jelas, kita koreksi. Sebab itu akan menentukan jika benar, beres, akan berbahagia dan akan lulus. Dan sebaliknya, jika itu pekerjaan sholatnya, saumnya, zakatnya dan seterusnya jelek, gitu kan, maka sungguh dia itu telah sia-sia. Jadi sia-sia mau menang pahala, mau menang ganjaran, sia-sia. Kayak itu narugi, lamun geus menang gitu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali mengenai keberadaan gambaran hadis tadi itu menyatakan bahwa itu akan terjadi di suatu zaman nanti. Apakah itu sudah terjadi pada zaman saat kita ini atau tidak? Ternyata memang secara kasat mata banyak sekali orang-orang yang nyeleneh, banyak sekali orang-orang yang mengaku bisa berkomunikasi dengan jin dan malaikat. Itu adalah kesesatan yang nyata sebetulnya. Mudah-mudahan dengan motivasi dari hadis ini terdapat dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 6557 dalam Kitabul Fitan. Insya Allah kita dapat menemukannya. Silahkan Bapak Ibu Sadayana biasa membuka kitab Bukharinya. Mudah-mudahan apa yang saya tadi ungkapkan menjadi pemicu untuk senantiasa kita tetap beristiqomah konsekuen terhadap ajaran Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.